warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kesehatan sehingga saya di sini dapat menyampaikan sejarah peradaban Islam di negara Cina. Salawat serta salam tidak lupa kita limpah curahkan kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kita selaku umatnya. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Zaki Rifki Rabbani Sofyan dari Prodi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Ya, negeri tirai bambu atau negara Cina yang terletak di kawasan Asia Timur memiliki beberapa sejarah peradaban Islam yang sangat kaya dan juga panjang. Jadi sangat seru apabila kita membahas sejarah peradaban di negara ini. Saya akan membahas mulai dari masa modern terlebih dahulu. Negara Cina pada masa sekarang dipimpin oleh Xi Jinping. Xi Jinping membuat negara Cina menjadi salah satu negara dengan kekuatan ekonomi terkuat terbesar di dunia dan juga merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Namun pada tahun 2022 yang seperti kita tahu, negara Cina ini sempat membuat seluruh dunia terkena dampak wabah virus yang disebabkan oleh penduduk di negara mereka, yaitu virus COVID-19 atau yang biasa kita sebut Corona. Wabah ini membuat seluruh kegiatan manusia menjadi terganggu, terutama pada sektor ekonomi. Pada tahun itu, ekonomi global mengalami krisis besar-besaran yang mengakibatkan merosotnya ekonomi global pada saat itu. Lalu sebelum kasus wabah COVID-19, negara Cina juga sempat menghebohkan dunia dengan sebuah peristiwa di mana saudara muslim kita yang berada di negara Cina mengalami tindak kekerasan berupa paksaan dan penyiksaan dikarenakan pemerintahan Xinjiang, yaitu pemerintah di negara tersebut. Mereka menuntut kepada etnis Uyghur untuk tidak lagi memeluk agama Islam dan mereka diasingkan bahkan hingga ditembak sampai tewas. Para hadirin sekalian, sebelum kita masuk ke sejarah peradaban Islam di negara Cina, mungkin saya sedikitnya akan menjelaskan sejarah negara Cina terlebih dahulu. Negara Cina untuk pertama kalinya disatukan oleh Kaisar Xi Huangdi pada masa Kekaisaran dinasti Qin sekitar tahun 221 sampai 207 sebelum Masehi. Pada masa klasik, negeri Cina merupakan negara yang bisa dibilang maju dan memiliki kultur budaya yang baik. Terlebih lagi ketika pada masa keemasannya yang terjadi di era Kekaisaran dinasti Tang sekitar tahun 618 sampai 719 Masehi. Beberapa agama yang dianut atau kepercayaan yang dianut oleh masyarakat setempat sebelum datangnya Islam ke negara ini antara lain itu agama Konghucu, agama Taoisme, yaitu merupakan agama asli penduduk setempat, dan juga agama Buddha. Mengenai adapun kapan permulaan masuknya agama Islam ke negara Cina, terdapat beberapa pendapat yang berbeda-beda. Ada yang mengatakan bahwa Islam masuk ke wilayah Cina pada masa akhir dinasti Sui dan awal dinasti Tang, yakni sekitar tahun 618 Masehi. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa Islam masuk ke wilayah Cina pada tahun 651 Masehi pada masa pemerintahan Kaisar Yonghui. Hubungan interaksi antara orang-orang Cina dengan orang-orang Arab
Sebenarnya terjadi pada masa abad kelima. Untuk pertama kalinya, utusan dari Persia datang ke Cina pada masa dinasti Wei sekitar tahun 380 sekitar 386 sampai 535 Masehi. Tapi menurut beberapa catatan resmi pemerintahan Cina mengatakan bahwa hubungan interaksi antara pemerintahan Cina dan juga orang-orang Arab terjadi akibat hubungan relasi dalam hubungan perdagangan pada abad kelima Masehi. Tercatat bahwa armada dagang Cina telah berlayar ke Teluk Persia, kemudian di muara sungai Turpat dan sungai Tigris. Ketika terjadi hubungan relasi perdagangan dan perekonomian antara kedua belah pihak, maka orang-orang Arab telah lebih dahulu menampung dan memperdagangkan barang-barang hasil produksi dari negara Cina di wilayahnya. Semenjak beberapa masa sebelum orang-orang Arab memeluk Islam, pada umumnya orang-orang Arab dan Persia telah menjalin relasi atau hubungan perdagangan dengan pemerintahan Kaisaran Cina, dan sebagian dari mereka telah menetap dan bermukim di Cina. Adapun beberapa teori-teori tentang awal mula masuknya agama Islam ke wilayah Cina, di antaranya yang pertama yaitu melalui jalur dakwah sahabatan, yang kedua melalui jalur perkawinan, dan yang ketiga melalui jalur perdagangan. Jalur perdagangan ini adalah jalur yang paling sering digunakan oleh para saudara-saudara muslim kita untuk menyampaikan ajaran-ajaran agama Islam di negara Cina. Para hadirin sekalian, pada masa dinasti Ming, peranan umat Islam sangat banyak dan mencolok di berbagai aspek, seperti bidang politik dan pertahanan, bidang maritim atau pelayaran, bidang sosial, pendidikan, dan ilmu pengetahuan. Lalu peradaban Islam juga telah memberikan pengaruh yang besar dalam dunia kedokteran Cina pada saat itu. Tokoh-tokoh muslim telah melopori berdirinya rumah sakit pertama pada tahun 1277, dan juga buku-buku kedokteran yang ditulis oleh Ibnu Sina telah banyak dijadikan sebagai rujukan. Para hadirin sekalian, cukup sekian penjelasan dari saya mengenai sejarah peradaban Islam di negara Cina. Sekian, billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.